Halo, assalamualaikum ayah bunda. Siapa di sini yang sudah punya anak dan tak pernah melihat anak berantem? Kayaknya nggak ada ya. Yang sudah punya anak lebih dari satu pasti pernah merasakan. Rasanya betapa tiada hari tanpa berantem, bukan? Ada saja yang memicu mereka berantem. Mulai dari rebutan makanan, rebutan kursi, rebutan buku, berselisih soal mainan, berantem soal tempat duduk di restoran, tempat duduk di kendaraan, dan bahkan debat soal tayangan film yang sudah mereka lihat. Yang awalnya hanya saling bercerita sih, jadi saling menyalahkan. Berantem meski tidak disukai orang tua, tapi sebetulnya bermanfaat loh untuk anak. Bahkan andaikan semua berantem itu tidak baik menurut orang tua, tapi sebetulnya ujian anak berantem itu jauh lebih kecil dibandingkan anak tidak pernah berantem tapi saling tidak menyapa. Oh kok gitu? Saya ingin cerita, ada seorang ibu di sebuah daerah di Kalimantan Selatan suatu hari pernah bercerita pada saya, "Abah, bagaimana caranya ya supaya anak saya mau saling berbicara lagi?" Anak saya perempuan, dua, yang satu usia 16 tahun dan satu lagi 14 tahun. Itu udah 2 tahun sama sekali nggak mau saling berbicara. Mereka nggak pernah terlihat adu argumen, adu mulut atau berantem. Tapi mereka sama sekali tak mau saling bicara. Segala cara saya lakukan agar mereka mau saling berbicara. Tapi percuma, sepertinya mereka sudah saling membenci satu sama lain. Mengerikan bukan jika kejadian ini menimpa anak kita. Jadi, apa sih manfaat berantem untuk anak? Pertama, melatih anak menghadapi konflik di masa depan. Berantem itu bahasa pasarnya ya. Bahasa pendidikannya adalah konflik. Berantem atau konflik bentuknya bisa macam-macam. Ada yang hanya berbeda pendapat, ada yang berbentuk rebutan barang seperti makanan atau mainan, hingga mungkin ada yang melibatkan fisik. Adakah anak yang tak pernah konflik? Semua anak akan mengalaminya. Sehebat apapun orang tua mendidik anak, orang tua tidak bisa menghindarkan anaknya bebas dari konflik sama sekali loh. Konflik bagi orang dewasa tidaklah terlalu baik, tapi bagi anak boleh jadi ini adalah kebutuhan. Untuk apa? Kebutuhan belajar menghadapi konflik di masa depan. Kita tahu dalam kehidupan nyata setelah dewasa, tak ada satupun manusia setelah dewasa yang bebas dari konflik. Di mana ada interaksi, di sanalah selalu ada potensi konflik. Di mana ada hubungan antar manusia, di sanalah ada potensi konflik. Mulai hubungan suami istri, orang tua dengan anak, antar karyawan, antara pemilik usaha dengan pekerja, dan seterusnya. Setiap manusia punya perbedaan satu dengan yang lainnya. Sepanjang manusia memiliki perbedaan tujuan dan cara mewujudkan tujuan itu, sepanjang itulah manusia akan sering beririsan dengan konflik. Yang membuat kita pusing saat konflik kan sebetulnya bukan karena perbedaannya itu sendiri, tapi bagaimana menghormati perbedaan dan dalam titik tertentu mencari titik temu agar perbedaan tidak berujung saling merugikan dan menyakiti. Jadi, ayah bunda, saat anak berantem, jadikanlah kejadian ini adalah bagian untuk anak belajar mengelola perbedaan untuk menghadapi konflik di masa depan. Kedua, konflik itu mendekatkan. Setiap adik kakak pasti akan bertengkar atau berantem. Bahkan adik kakak 700 kali lebih sering bertengkar dibanding dengan teman sebayanya masing-masing, karena mereka tahu bahwa adik atau kakaknya akan selalu ada, tidak akan pergi. Ini menurut sebuah studi ya. Bahkan menurut beberapa studi yang saya baca, adik kakak yang bermain bersama meski saling mengejek sebetulnya memiliki hubungan yang lebih dekat ketimbang adik kakak yang bermain terpisah. Istilahnya adik kakak lebih baik berisik karena bertengkar ketimbang damai tapi berpisah. Berpisah dalam artian saling tak mau menyapa dan bergaul karena satu membenci yang lain. Jadi ketika mereka konflik, berarti pada dasarnya ada interaksi yang intens yang sudah terjadi di antara mereka. Artinya jika anak Anda tidak mau pernah berantem sama sekali, ya
jauhkan satu sama lain. Karena tidak ada interaksi, tidak ada hubungan, ya tidak mungkin ada konflik kan. Jadi pilih mana, ayo, berantem sebentar lalu damai, atau nggak pernah berantem tapi nggak pernah saling berhubungan. Rasanya itu bukan adik kakak ya. Ketiga, belajar menemukan solusi atas perbedaan. Konflik pada anak awalnya adalah baik loh ayah bunda. Konflik berubah menjadi tidak baik saat orang tua tidak mengelola konflik anak dengan baik. Apalagi jika saat konflik orang tua yang selalu menyelesaikan masalah. Akhirnya anak tidak belajar apapun dari pengalaman konflik yang mereka alami. Saat misalnya seorang adik rebutan mainan dengan kakaknya. Sebagian orang tua menyelesaikannya dengan mengatakan pada si kakak ya, kakak ngalah dong sama adik, adik kan masih kecil. Pernah dengar kalimat ini? Ayah bunda, jika penyelesaiannya seperti itu, lihatlah ternyata bukan hanya kita tak melatih anak menghadapi konflik, tapi justru kita melebarkan konflik pada anak. Lihatlah ternyata praktek ketidakadilan juga dapat dimulai dari rumah bukan? Mengapa seorang kakak harus selalu mengalah pada adik? Adiknya kan masih lemah, begitu alasannya. Tapi sampai umur berapa dia masih terus dibela? Mengapa kebenaran ditentukan oleh usia? Mengapa jika kakak membuat adik kecewa, lalu kakak dihukum? Mengapa jika ada yang melakukannya, adik tidak dihukum? Saat dua orang anak rebutan satu buah roti misalnya, contoh lain, sebagian orang tua menyelesaikannya dengan jalan instan, dengan cara membagi roti itu jadi dua untuk anaknya. Yang ini buat kakak, yang itu buat adik. Lihatlah praktek ini. Anak memang berhenti dari konflik. Itu pun sementara loh ya. Tapi siapa yang menyelesaikan masalahnya? Orang tua bukan? Mengapakah bukan anak yang dilatih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri? Atau solusi lain adalah belikan yang sama untuk semua anak, supaya tak rebutan. Jika anaknya dua, maka kuenya selalu dua dengan rasa yang sama. Jika anaknya laki-laki, dua-duanya, maka saat beli mainan mobil-mobilan, dibelilah mobil dengan model yang sama. Jika solusinya seperti ini, sepintas ayah ibu melihat ini sebagai solusi. Sesekali sih boleh ya, tapi setiap kemudian ada perbedaan solusinya selalu disamakan, sebetulnya secara jangka panjang efeknya anak jadi sulit menemukan identitas dirinya karena dia bingung membedakan antara dirinya dengan saudara kandungnya. Jadi gimana dong? Saat anak terlibat konflik dengan saudaranya, sebetulnya sah-sah saja ya kita terlibat sebagai orang tua. Tetapi sebaik-baiknya penyelesaian adalah yang melibatkan anak itu sendiri loh. Jika mungkin orang tua hanya jadi fasilitator yang bertugas untuk membimbing anak untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Saat anak dilatih untuk menyelesaikannya sendiri masalah yang ia hadapi, sejak saat itulah anak-anak memiliki modal untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih kompleks di masa depan. Nah, itulah beberapa manfaat konflik atau berantem untuk anak. Asal kita mampu mengelola berantem atau konflik anak itu menjadi ajang belajar untuk mengelola perbedaan. Nah, di video lain mungkin nanti kita bahas ya, bagaimana sih cara mengelola berantem agar tidak membuat kita orang tua tambah stres. Kita kali ini hanya membahas apa sih manfaat berantem untuk anak. Itu saja dulu, agar kita bisa memandang berantem sebagai bagian dari proses belajar untuk anak. Tapi bagaimana cara mengelola berantemnya, belum kita bahas di video ini.